Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Sahabat Beki TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh ibadah kita, puasa kita, salat kita, tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini hingga nanti hari yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Beki TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang hukum sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah. Kemudian kita juga sudah membahas adab-adab kita dalam berangkat menuju sholat berjamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Di antaranya adalah bagaimana hukum perempuan atau wanita sholat berjamaah di masjid. Ya, kemudian kita juga akan membahas nanti bagaimana ketika kita sampai di masjid kemudian ternyata sholat sudah selesai. Nah, apa nanti yang harus kita lakukan? Baik, sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum sholat berjamaah bagi wanita ya adalah boleh sebenarnya mereka melakukan atau ikut sholat berjamaah di masjid asal ya mereka memenuhi syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar ya. Di antaranya adalah menghindari hal-hal yang menimbulkan syahwat. Kemudian menghindari hal-hal yang mendatangkan fitnah, di antaranya adalah tidak menggunakan perhiasan dan juga wewangian atau menggunakan parfum yang itu nanti dapat mengganggu konsentrasi atau dapat memfitnah para kaum pria. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna." Ya. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian mendatangi masjid sedangkan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka ya. Jadi sholat mereka di rumah itu sebenarnya lebih baik. Namun ketika mereka ingin tetap melaksanakan sholat itu di masjid dengan berjamaah bersama kaum lelaki, maka tidak bermasalah. Ketika tadi ya menghindari hal-hal yang tidak dibolehkan, yang nanti akan mengundang syahwat atau mengundang fitnah ya bagi para kaum laki-laki. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhirah." Nah, ini adalah larangan perempuan menggunakan parfum ketika berangkat ke masjid ya. Kenapa? Karena yang penting pakaian yang digunakan ke masjid itu adalah suci ya, kemudian bersih. Nah, itu sudah cukup ya, tidak harus menggunakan parfum atau wangian yang kemudian ini akan mengundang fitnah ya. Ini kebalikan bagi kaum laki-laki yang justru dianjurkan untuk menggunakan parfum. Baik, yang berikutnya adalah ketika kita berangkat ke masjid ya atau sampai di masjid tapi ternyata sholat itu sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada 3 kondisi. Yang pertama adalah ketika sholat itu masih berlangsung, maka ini seperti yang kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka kita akan mengikuti imam apapun kondisi imam saat itu ya. Ketika sujud maka kita ikut sujud, ketika ruku kita ikut ruku dan yang lainnya.
Nah, ini ketika sholat itu masih berlangsung. Nah, berikutnya yang kedua adalah ketika sholat sudah selesai. Nah, jadi kita datang ke masjid ternyata sholat sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kembali pulang ya, atau sholat sendirian di masjid? Nah, ternyata ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah, nah, dibolehkan bagi jamaah yang sudah melakukan sholat berjamaah ya, itu bersedekah kepada orang tersebut. Sebagaimana ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat ya, seorang sahabat yang sholat sendirian. Ya. Kenapa? Karena dia ketinggalan. Nah, kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ah?" Apa enggak ada sahabat yang ingin bersedekah dengan ikut sholat bersama dia di belakangnya? Ya, kemudian ada sahabat yang ikut sholat berjamaah bersama dengan orang tersebut sehingga dia sholat 2 kali. Ya, maka ini dianggap sedekah. Nah, alhamdulillah kalau ternyata ada yang sadar seperti ini. Nah, berikutnya kondisi yang berikutnya adalah kalau ternyata ya kita yakin bahwa tidak ada yang mau bersedekah untuk sholat berjamaah bersama kita ya, maka yang kedua adalah dianjurkan untuk mencari masjid yang lain yang di sana belum selesai sholat berjamaahnya ya. Masya Allah, sampai sedemikian rupa ya, di mana ada sebuah riwayat ya di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan ada namanya Aswad bin Yazid An-Nakhai rahimahullah ya, salah seorang ulama besar tabi'in. Jika beliau ketinggalan sholat di satu masjid, maka kemudian beliau keluar untuk mencari masjid yang lain agar tidak ketinggalan sholat berjamaah. Masya Allah, sampai sedemikian rupanya. Nah, kemudian berikutnya, kalau ternyata dipastikan bahwa di masjid ini ataupun masjid yang lain dia sudah tertinggal dan pastinya dia sholat sendirian dan tidak ada yang mau bersedekah dengan sholat berjamaah dengan dia, maka apa yang dia lakukan? Nggak apa-apa dia sholat sendirian di masjid tersebut ya. Tidak harus kembali kemudian sholat di rumah, tidak. Ya, kenapa? Karena ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa, barang siapa berwudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian melaksanakan wudu ini dengan baik dan sempurna, tsumma raha fa wajadan nasa qad shallau." Dia berangkat ke masjid ternyata orang-orang sudah selesai, ya. Maka a'tahullahu mithla ajri man shallaha wa hadaraha, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia seperti halnya pahala orang-orang yang sudah melaksanakan sholat berjamaah dengan sempurna. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, insyaallah tidak mengurangi pahala sama sekali. Maka sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk para kaum lelaki, maka jangan khawatir ya, ketika kita ragu-ragu misal ini sholat sudah selesai atau belum ya, maka kita tetap saja berangkat ke masjid. Insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana orang yang melakukan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah dan di masjid. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.